Harap berhenti. Dan Loh. Ini sebenarnya kalian latihan apa sih? Latihan apaan? Sebentar lagi kan mau tanggal 17, Kak. Jadi kita mau latihan buat upacara tanggal 17. Bukannya masih lama ya? Sebentar lagi, Kak. Sekarang kan sudah Agustus. Oh iya ya, kita sekarang sudah masuk bulan Agustus. Iya. Oke, apa kabar adik-adik? Sekarang kita udah memasuki bulan Agustus loh, nggak terasa ya. Sebentar lagi kita mau 17-an. Nah, tapi kalian tetap semangat kan? Semangat dong. Meskipun dengan suasana yang kayak gini? Iya dong. Oke, kita mau mulai? ya. Kita mau mulai ini? Nah, kita mau doakan ya. Sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17. Nah, kita ini sekarang juga dalam masa berjuang. Ya, benar. Berjuang melawan apa coba? Corona. Nah, kita berjuang melawan corona, berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan kebosanan. Kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dan kita yakin bahwa Tuhan selalu ada beserta kita dan menyertai kita. Oke, semua kembali ke posisi. Kak Evan, kita menyapa adik-adik selamat hari Minggu yuk. Boleh, ayo. Ya, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik juga mama papa yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Tetap semangat? Pasti dong, Kak. Pasti ya. Kita kan sudah absen nih. Sekarang kita mau absen masing-masing ya. Kita mau puji lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ternyata meskipun situasi masih seperti saat ini, kita belum bisa kemana-mana, belum bisa ngapa-ngapain, tetapi kita tetap bergirang, kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita bisa. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, Iya. selalu siap buat menolong kita. Oke, jadi nggak perlu takut. Nah, kita mau memanggil Tuhan untuk hadir di sini, mengawali ibadah kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan memujikan lagu Yesus Kupanggil.
kasih pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah Tuhan, dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir supaya menjadi baik Tuhan. Dan berkati kami dan lindungi kami dari virus-virus ini Tuhan, dan berkati orang tua kami yang bekerja, berikanlah yang terbaik bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kakak. Sama-sama. Nah, kita mau ajak adik-adik jalan-jalan yuk. Boleh? Tapi jalan-jalannya bukan ke mall. Kita mau jalan-jalan serta Yesus. Ayo Kak. Mau? Mau. Oke. Enggak, aku tuh mau tahu adik-adik itu udah siap belum di rumah? Yakin dah mereka udah berdiri? Kurang yakin deh Kak. Adik-adik, ayo udah berdiri belum? Kita hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Berdiri. Siap? Kita nyanyi sekali lagi dengan semangat. Setiap kali kata jalan kita berbalik. Ya di belakang juga ikut ya. Harus dong. Oke. Enak jalan-jalan? Oh, enak sekali. Nggak capek kan? Nah, semangat. Kita harus yakin kalau kita jalan serta Yesus, segalanya pasti akan terlewati. Oke? Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan lagu untuk menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu firman, pelita bagi kakiku. Dalam
Adik-adik, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, menyimpan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 2 ayat 23 sampai pasal ketiga ayat 1 sampai ke 14. Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan Keluaran pasal 3 ayat 12 sampai 14. Coba dengarkan ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau sudah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu lah telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Anak-anak, ingat dengan Musa? Musa yang dulu ditemukan di Sungai Nil, terus dia diangkat menjadi anak dari Raja Mesir. Tapi sekarang Musa itu sudah menjadi dewasa. Dia tinggal di Mesir, di istananya yang megah, tapi dia tidak bisa memimpin orang Mesir. Mengapa? Karena Musa belum diangkat menjadi raja di Mesir. Suatu hari pagi-pagi Musa jalan-jalan. Sedang enaknya jalan-jalan, Musa melihat ada tentara Mesir yang menghantam orang Ibrani. Padahal Musa sendiri itu adalah orang Ibrani. Akhirnya dia dengan emosi dia datang kepada tentara Mesir itu. Langsung dia memukul tentara Mesir itu, dan tentara Mesir itu langsung jatuh dan meninggal dunia. Mungkin ya anak-anak, Musa tadi mukulnya terlalu kenceng ya, jadi dengan sekali pukul saja
tentara Mesir itu sudah mati. Nah, dengan begitu Musa tahu kalau tentara Mesir itu mati, Musa bingung, Musa takut. Kalau ada orang yang mengetahui bahwa yang membunuh tentara Mesir itu adalah Musa, dia nengok ke kanan, ke kiri, ke belakang. Dia lihat, oh aman, karena tidak ada orang yang melihatnya. Akhirnya Musa menggali tanah, terus mayat tadi dimasukkan ke dalam lubang itu, ditimbun dengan pasir. Musa merasa aman karena dia merasa tidak ada orang melihat kalau dia telah membunuh tentara Mesir. Dia tenang, dia terus kembali lagi ke istana. Besoknya dia jalan-jalan lagi. Dia jalan-jalan, tapi dia melihat ada orang Ibrani itu bertengkar. Jadi 2 orang Ibrani bertengkar. Itu sama dengan kalau kalian bertengkar dengan kakak kalian atau adik kalian. Nah, begitu melihat orang Ibrani ini bertengkar, Musa mendatangi orang yang bertengkar tadi. Langsung dia menegurnya, melerai dan menegurnya. Mengapa kamu memukul saudaramu? Tapi begitu ditegur oleh Musa, orang Ibrani ini mengatakan dengan rasa marah, apa maumu? Apakah kamu akan membunuh aku seperti tentara Mesir tadi? Kemarin, maaf ya, bukan tadi ya. Apa kamu akan membunuh aku seperti tentara Mesir kemarin? Langsung Musa merasa ketakutan. Karena apa? Bahwa waktu dia memukul tentara Mesir itu ada orang yang melihat. Akhirnya Musa tadi lari, dia bersembunyi. Tidak terlalu lama anak-anak, Raja Mesir juga mendengar kalau Musa telah membunuh tentara Mesir. Akhirnya Musa lari terus, dia tidak tahu mau kemana. Dia lari terus, akhirnya sampai di Midian. Di Midian itu dia menemukan sebuah sumur. Mungkin Musa haus ya anak-anak. Dia menemukan sumur itu, terus dia tuh duduk di dekat sumur itu. Dia capek, dia termenung, rasa takutnya tadi sudah sedikit hilang, tapi masih ada. Pada saat dia sedang duduk di di dekat sumur tadi, tahu-tahu ada 7 anak perempuan datang dengan mengembalakan kambingnya. 7 anak ini adalah anak bapak Yitro, yaitu imam dari Midian. Ke-7 anak ini mau menimba air dan memberi minum kepada domba-dombanya. Belum sampai ke-7 perempuan ini menimba air, datanglah gembala-gembala yang lain. Akhirnya gembala-gembala tadi mengusir 7 perempuan tadi. Melihat itu, Musa kasihan. Akhirnya Musa berdiri dan dia menimbakan air untuk diberikan kepada perempuan supaya diberikan kepada domba-dombanya. Setelah domba ke-7
perempuan tadi minum semuanya, ketujuh perempuan tadi pulang. Sampai di rumah, dia bercerita kepada bapaknya, yaitu kepada Bapak Yitro. Setelah itu, Bapak Yitro mengundang Musa untuk makan bersama-sama di rumah Bapak Yitro. Nah, disitulah Musa merasakan aman, dia bisa makan enak bersama Bapak Yitro. Setelah kenyang, mereka berdua ngobrol-ngobrol. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu, Bapak Yitro menghadiahkan putranya yang bernama Sipora. Nah, Sipora ini akhirnya menjadi istri daripada Musa. Dan Musa akhirnya tinggal bersama dengan Bapak Yitro. Dia mengembalakan kambingnya. Suatu hari, pada saat dia mengembalakan dombanya, dia melihat ada api keluar dari semak, dari rumput duri. Tapi dia lihat, dia pandang, tuh, aneh ya, ada api, tapi rumput dan duri itu kok nggak terbakar. Akhirnya Musa jalan. Api tadi dikelilingi dengan Musa. Aneh ya, rumput dan durinya nggak kebakar. Musa masih tercenung, dia memikirkan kenapa nggak terbakar. Tahu-tahu ada suara dari api tadi memanggil dia, Musa, Musa. Langsung Musa ingat bahwa itu adalah suara dari Tuhan Allahnya. Walaupun Musa di Midian, Musa masih ingat akan suara Allahnya. Akhirnya Musa menjawab, ya Allah, ini aku Musa. Langsung Tuhan mengatakan kepada Musa, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat ini adalah kudus. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kasut? Padahal anak-anak punya loh itu. Kasut itu adalah kaos kaki. Nah, kaos kaki yang dipakai Musa berjalan dari Mesir sampai Midian itu jauh dan berdebu. Nah, akhirnya kasutnya jadi kotor. Maka dari itu Tuhan ingin kasutnya dilepas karena kasut itu adalah kotor. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, aku akan mengutus engkau. Musa mendengarkan. Langsung Tuhan melanjutkan. Aku telah mendengar keluhan orang Israel yang mendapat tekanan dari orang Mesir. Dia menderita sekali karena dia ditindas oleh orang Mesir. Maka dari itu orang Israel itu menjerit. Menjeritnya tidak, weh, tolong aku, enggak. Dia menjeritnya yaitu berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan suara orang-orang Israel itu. Dan Tuhan mengutus Musa. Musa, lepaskan umatku dari tangan orang Mesir. Musa bingung. Aku nggak punya kekuatan apa-apa.
aku juga nggak punya kepandaian apa-apa. Bagaimana aku bisa mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Tapi Tuhan tahu pikiran dari Musa. Jangan takut Musa, aku akan menyertai engkau untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Musa bingung. Nanti kalau orang Israel tuh tanya, siapa yang menyuruh kamu untuk membebaskan aku dari Mesir? Jawablah, aku adalah Allah nenek moyangmu. Betul anak-anak. Musa datang, langsung dia mengatakan, aku akan membebaskan engkau dari penindasan orang Mesir. Karena aku disuruh, aku diutus oleh Allah nenek moyangmu. Tapi Musa tak bingung lagi. Bagaimana Tuhan nanti kalau ada yang bertanya, siapa Allah nenek moyangku itu? Langsung Tuhan menjawab, kalau ada yang bertanya begitu, jawab, aku adalah aku yang menyuruh kamu untuk membebaskan orang-orang Mesir. Musa dengan semangat, dia berani pergi ke Mesir dan dia percaya kalau Tuhan menyertai, dia berangkat untuk membebaskan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan anak-anak. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kalau Tuhan menghendaki kita melakukan yang terbaik, lakukanlah. Sebab Tuhan akan menyertai kalian semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami sampaikan. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ini dan membimbing kami untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, hari ini kita akan membuat kreativitas bersama dengan Kakak Jessica. Nah, untuk membuat kreativitas ini kita memerlukan adanya kertas, terserah kertas apa aja, 1 lembar kertas aja, sama alat tulis yang kita pakai, bisa spidol ataupun pensil ataupun pensil warna dan krayon. Yang kita buat adalah jadwal pada bulan Agustus. Kita perlu mencontoh pada bulan Agustus, tanggalan seperti ini. Kita bisa membuat tabelnya mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31. Nah, untuk bulan-bulan lain adik-adik juga harus mencontoh tanggalan dari internet ya. Nah, kakak akan mulai menggambar dengan menggunakan penggaris, bantuan penggaris. Kakak akan membuat tabel. Kalau adik-adik belum bisa menulis, adik-adik bisa minta tolong bantuan papa, mama, atau oma, opa. Sini setelah adik-adik buat kolomnya, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris, dan ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 baris ke bawah. Adik-adik telah membuat tabel ini. Kalau adik-adik bisa menuliskan jadwal pemimpin doa di rumah.
adik-adik menuliskan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Dan adik-adik juga disesuaikan tanggalnya sesuai dengan yang contoh di internet tadi adik-adik sudah lihat. Dan dituliskan bulan apa ini, bulan Agustus. Setelah itu dimulai dari hari ini, yaitu 9 Agustus, tepatnya hari Minggu. Adik-adik menuliskan siapa yang mau berdoa pada hari ini. Di rumah kakak Jessica itu ada 4 orang dengan kakak Jessica, yaitu ada papa, mama, adik kakak Jessica, dan juga kakak Jessica sendiri. Yang bergantian pada hari Minggu ini, kakak Jessica mau mama yang berdoa, lalu besok adik kakak Jessica yang berdoa, papa yang berdoa, lalu kakak Jessica. Adik-adik jangan lupa untuk tuliskan nama adik-adik sendiri supaya kita bisa bergantian berdoanya. Nah, kalau di rumah adik-adik ada oma, opa, ataupun kakak, adik-adik juga bisa tuliskan bergantian sampai pada tanggal 31, yaitu akhir Agustus. Dan berikutnya pada bulan-bulan berikutnya adik-adik bisa membuat lagi seperti ini. Oke adik-adik, tetap berdoa, tetap berpengharapan dan bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Adik-adik harus tetap kuat karena Tuhan Yesus berserta adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan ya, yang tadi disampaikan sama Bu Tati. Kita juga udah melakukan aktivitas yang dipimpin sama Kak Jessica. Nah, sekarang adik-adik juga bisa memberikan persembahan. Meskipun kita tidak ke gereja, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa menitipkan uangnya, kita titipkan ke mama papa. Nanti suatu saat kalau mama papa ke arah gereja bisa ditaruh di gereja, atau bisa juga ditransfer ke rekening ini. Ya itu aja Kak. Oh ya? Bisa melalui GoPay, OVO, Dana, dan link aja Kak. Oh ya benar. Jadi kita meskipun di rumah saja, kita tetap bisa memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi kita semua selama ini. Oke? Nah, tadi seperti firman Tuhan tadi, kita mendengarkan cerita tentang Musa. Awalnya dia tuh ragu-ragu ya dikasih tugas sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan itu berjanji akan selalu menyertai. Dan janjinya Tuhan itu ditepati. Musa nggak tahu kalau nantinya dia itu akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Dia tadinya ragu. Adik-adik nggak perlu ragu ya. Seperti Musa, kita harus tetap menjalankan apapun yang Tuhan tugaskan bagi kita untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena adik-adik tahu nggak? Meskipun kita ini nggak ngerti apa jalan yang Tuhan sediakan bagi kita ke depannya nanti itu, tapi kita harus tetap percaya ada satu nih, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi nggak perlu khawatir. Kita akan memujikan lagu Arti Kehadiran. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, hadangan besar bagiku.
nyata di dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari, setiap saat. Kami sungguh mengucap syukur karena janji Tuhan, Tuhan akan mau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya kami tidak boleh takut di dalam menghadapi setiap kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Untuk masa saat ini Tuhan mau memberkati anak-anak sekolah minggu di GKI Gresik ini Tuhan. Demikian juga dengan para orang tua. Tuhan mau menyertai mereka, Tuhan mau memberikan semangat bagi mereka supaya mereka boleh melalui setiap hari-hari mereka, setiap pergumulan mereka dengan hati penuh sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada, selalu menyertai mereka. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, penghiburan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan juga mau menyertai untuk gereja kami, untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau menyertai para guru-guru sekolah minggu. Tuhan mau menyertai setiap kami di dalam kami mempersiapkan ibadah online kami. Tuhan berikan kami juga semangat di dalam menyampaikan firman Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Tuhan juga mau menyertai untuk sekolah online bagi anak-anak kami supaya mereka juga boleh tetap belajar dengan penuh semangat. Mereka boleh yakin bahwa mereka boleh melakukan kegiatan mereka hanya dengan penyertaan Tuhan. Tuhan juga menyertai gereja kami, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, para aktivis, seluruh jemaat simpatisan yang ada di GKI Gresik ini. Tuhan mau menyertai setiap kami, masing-masing pribadi, dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam suka kami maupun di dalam duka kami. Tuhan sendiri yang menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terlebih juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan mau menyertai para pemimpin bangsa kami di dalam mereka menjalankan segala tugas pekerjaan mereka. Hikmat-Mu saja Tuhan yang mau Tuhan berikan bagi setiap mereka di dalam mereka menjalankan setiap tanggung jawab mereka. Ajar mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang mau menyertai bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan sendiri mau memberi semangat bagi setiap kami, setiap warga negara untuk mau mematuhi segala peraturan, untuk kami mau bekerja sama mengikuti protokol kesehatan supaya semuanya ini boleh cepat berlalu. Karena kami yakin dan percaya janji Tuhan selalu ada bagi kami, dan kami yakin segala rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sendiri yang mau menyertai setiap kami di dalam setiap langkah kehidupan kami.
Kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasih. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita ucapin ke adik-adik sama-sama ya. Selamat hari Minggu. Oke, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.